Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan pinjaman subprime. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Imanur Afifah, teman saya Raisma Puji Pangesti, dan Sekar Ayu Chandra. Silahkan menyaksikan. Kredit subprima atau dalam istilah asing disebut subprime lending. Di situ adalah suatu istilah yang digunakan pada praktik pemberian kredit kepada pinjaman debitur yang tidak memenuhi persyaratan kredit untuk diberikan pinjaman berdasarkan suku bunga pasar oleh karena debitur tersebut memiliki catatan kredit yang kurang baik. Kreditur subprima. Guna memasuki pasar kredit subprimer yang semakin besar, maka kreditur subprima mengambil suatu resiko dengan memberikan pinjaman kepada orang-orang dengan peringkat kredit yang rendah ini. Kreditur subprima ini menggunakan berbagai cara untuk mengurangi resiko ini, yaitu antara lain dengan menggunakan bunga yang tinggi. Debitur subprima, yaitu kredit subprima ini menawarkan suatu kesempatan berupa kredit bagi debitur yang dianggap tidak layak guna mendapatkan kredit. Debitur yang digunakan kredit ini untuk membeli rumah atau untuk pembayaran hutang, pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian mobil, pembayaran biaya hidup, mengubah model rumah, ataupun untuk pelunasan hutang kartu kredit yang berbunga tinggi. Faktor-faktor yang berperan dalam krisis pinjaman subprime. Di antaranya, yang pertama ada kreditor perumahan murah, yang kedua perusahaan pemeringkat, yang ketiga investment bank atau bank investasi. Dampak krisis pinjaman subprime. Harga saham perbankan di seluruh dunia jatuh karena permasalahannya bank akan berdampak pada melemahnya kegiatan perekonomian. Akan tetapi, karena harga saham perbankan di Indonesia tetangga jatuh, investor asing juga menjual saham perbankan dan non-perbankan di Indonesia. Investor lokal akhirnya juga ikut melakukan aksi jual. Kebijakan Bank Sentral untuk mengatasi krisis subprime moneter. Untuk mengatasi kekurangan likuiditas di pasar modal, Bank Sentral negara-negara maju yang bursanya terkait dengan industri subprime moneter mengelontarkan dana ke pasar uang dengan memasuki transaksi repo. Krisis KPR subprime di Amerika. Diawali pada tahun 2007, industri KPR subprima di Amerika memasuki suatu masa yang disebut masa kehancuran KPR subprima. Tingginya angka penyitaan jaminan KPR subprimer ini telah menyebabkan lebih dari 24 perusahaan pemberi pinjaman KPR subprima mengalami kepailitan. Salah satunya adalah perusahaan terkemuka, yaitu New Century Financial Corporation, yang merupakan perusahaan KPR subprima terbesar kedua di Amerika. Kehancuran dari perusahaan-perusahaan KPR subprima ini telah mengakibatkan harga pasar saham berbasis real estate investment trust senilai 6,5 triliun USD jatuh dan membawa pengaruh meluas terhadap bursa saham Amerika serta ekonomi secara keseluruhan. Krisis ini masih berlanjut terus dan telah mendapatkan perhatian serius dari media massa di Amerika serta membuat undang-undang pada awal tahun 2007. Beberapa peneliti atas kasus hancurnya industri subprima ini melemparkan kesalahan semuanya ini terhadap praktik lintah darat dari debitur subprima dan kurang efektifnya pengawasan pemerintah. Peneliti lain menyalahkan pialang KPR yang dikendalikan oleh debitur guna memperoleh KPR yang sebenarnya tidak layak. Para penilai kredit yang menaikkan nilai transaksi rumah dan investor bursa saham Wall Street yang tidak melakukan verifikasi atas kelayakan hutang yang menjadi aset dasar pada efek berbangun aset subprima. Debitur subprima juga dikecam atas perbuatannya menandatangani perjanjian kredit yang mereka tidak mungkin dapat memenuhinya. Jadi, dapat disimpulkan, krisis subprime moneter Amerika Serikat terutama disebabkan oleh investor yang tidak memperhatikan faktor fundamental portofolio yang dibelinya dan penyaluran kredit yang menyimpan dari prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, kondisional, sama kapital. Akibat adanya globalisasi di mana transaksi keuangan bisa terjadi lintas negara
bahkan lintas dunia, maka dampak krisis subprime mortgage Amerika Serikat ini menginfeksi bursa saham di seluruh dunia, mengakibatkan penurunan harga saham besar-besaran dan membangkitkan kepanikan para investor. Untuk mengatasinya, diperlukan investasi bank sentral, terutama The Fed, melalui kebijakan open market operation dan penurunan tingkat suku bunga diskonto. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.